Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Alimuddin, lahir di Lombok. Pendidikan saya S1 di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. S2 saya juga di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. S3 saya ongoing di Tokyo University of Agriculture and Technology. Saya saat ini mengajar di Fakultas Peternakan Universitas MW Mataram. Sejak 2016 saya dipercaya sebagai dekan di Fakultas Peternakan. Program-program kita tentu terkait sama pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mengubah bagaimana mindset masyarakat dari peternakan tradisional ke peternakan modern. Jadi, saat ini kami di Fakultas Peternakan telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional di bidang pakan dan obat-obatan, sehingga kami bulan kemarin itu mendirikan atau membentuk sebuah lembaga, yaitu bisnis inkubator. Jadi bisnis inkubator itu merupakan lembaga sebagai wadah atau tempat pembelajaran dan pembinaan calon-calon entrepreneur muda. Nah, jadi saat ini kami fokus dulu ke mahasiswa yang sebanyak 25 orang sebagai peserta bisnis inkubator. Tujuannya apa? Ini bisnis inkubator ini pertama mungkin saya ceritakan sedikit tentang latar belakang terbentuknya. Ini merupakan ide kami Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dengan Prisma. Yaitu Prisma ini Indonesia, Australia partnership di bidang pertanian. Jadi tujuannya untuk membantu meningkatkan income atau pendapatan petani di NTB. Indonesia sebenarnya, tapi di NTB khususnya ada program ini. Sehingga ini visi ini sejalan dengan visi Fakultas Peternakan Universitas Mataram, sehingga dibentuk bisnis inkubator. Nah, program kami di bisnis inkubator ini adalah pertama ingin mendidik, membina mahasiswa supaya mereka menjadi entrepreneur setelah keluar dari kampus. Tentu kami akan bekali dengan kemampuan atau skill yang berkaitan dengan bisnis, seperti manajemen usaha, termasuk modal dan teknologi. Nah, kemarin kami sudah melakukan pelatihan pertama terkait manajemen usaha. Terus yang kedua, kami bekerjasama dengan perwira digital ya, untuk membekali mereka tentang digital marketing. Jadi ini sangat lengkap untuk mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah. Selain mereka menerima teori, juga mendapatkan ilmu praktek. Nah, program kami di bisnis inkubator ini, selain membekali mahasiswa, kami turun ke lapangan untuk membawa misi mentransformasi peternakan di NTB. Yang dimana kita tahu selama ini mungkin di Indonesia 80% itu masih peternakan tradisional. Nah, termasuk di NTB. Nah, jadi bagaimana dia mengubah sistem peternakan itu dari tradisional itu ke modern dengan cara mengubah pola peternakannya, pola usahanya. Yang selama ini mereka hanya mampu memelihara 2-3 ekor ternak per orang. Nah, bisa berubah menjadi memelihara menjadi lebih banyak. Gimana caranya? Ya tentu manajemen usaha harus diperbaiki. Karena selama ini hanya mengandalkan rumput sebagai pakan, itu sangat terbatas tenaganya untuk memelihara lebih dari 2-3 ekor ternak. Nah, sehingga kalau dia menggunakan misalnya teknologi pakan seperti teknologi pakan konsentrat, itu bisa menghemat pemberian pakan dari hijauan. Nah, karena sebelumnya mereka butuhkan 10%, nah bisa kurang dari 10% karena sudah dipenuhi dari pakan konsentrat yang 1,5% dari bobot badan per hari. Nah, itu bisa meningkatkan, kami percaya bisa meningkatkan
pendapatan peternak di daerah. Perusahaan yang membackup ini ya, kami sudah melakukan kerjasama dengan dua perusahaan ini, yaitu pertama itu perusahaan Shrea Indonesia Tbk. Jadi perusahaan Shrea ini adalah produsen pakan ternak. Dan sekarang ini Shrea juga memproduksi pakan sapi potong. Jadi ini sangat relevan untuk menunjang keberhasilan daripada program kami. Ya, ini untuk mendorong, membangkitkan semangat peternak untuk berubah dari peternakan tradisional yang mereka semula hanya memelihara sapi hanya untuk tabungan, itu menuju ke usaha yang orientasi bisnis. Jadi nggak apa-apa tradisional memelihara secara tradisional yang yang separuhnya tapi pelan-pelan berubah ke yang modern. Artinya mungkin selama ini mereka melakukan pembiakan itu untuk mendapatkan hasil pembiakan kan prosesnya 1 tahun lebih gitu. Nah tapi kalau penggemukan itu bisa 3-4 bulan terus sampai 5 bulan udah bisa dapat hasilnya. Nah itu didukung oleh perusahaan ini dengan mensupport pakan yang diproduksi, yaitu pakan SPG 801 dan SG 801. Nah, yang yang berkualitas tinggi artinya apa? Artinya nutrisi yang dibutuhkan untuk melakukan penggemukan, usaha penggemukan itu sangat sesuai. Kalau SPG itu mengandung 14% protein dan SG 801 itu mengandung 12%. Nah, perusahaan yang kedua adalah perusahaan Cipta Ternak Sehat Indonesia. Nah, jadi ini PT Cipta Ternak Sehat ini memproduksi obat-obat ternak. Nah, karena kuncinya keberhasilan daripada peternakan itu ya salah duanya adalah faktor pakan dan faktor kesehatan. Nah, jadi pakannya berkualitas, kesehatan juga bisa dijamin, bisa dipelihara, bisa dijaga kesehatannya dengan memberikan misalnya contoh multivitamin, misalnya kayak Setapit B kompleks, Setapit Imun C, dan ada premix juga, premix yang sangat bagus yaitu Master Gemuk. Itu sangat-sangat mungkin di Jawa sudah sangat dikenal, tapi di Lombok ini masih baru bagi peternak, sehingga kami dari dari Fakultas Peternakan Universitas NW Mataram secara perlahan memberikan edukasi kepada peternak bagaimana caranya melakukan usaha penggemukan dengan baik dan benar dengan memperbaiki manajemen pakan dan manajemen kesehatan. Kami sudah turun sebenarnya ini merupakan program kampus sebenarnya ya. Jadi setiap semester itu kami turun ke lapangan, dan semenjak ada program bisnis inkubator ini kami semakin intensif turun ke lapangan. Kami menemukan beberapa hal ya yang sangat penting gitu. Pertama, antusiasme peternak itu sangat tinggi untuk berubah dari peternakan yang tradisional ke peternakan yang lebih modern, artinya menggunakan pakan konsentrat dan peduli dengan kesehatan ternaknya secara intensif gitu. Nah, jadi ini yang tugas kami dari bisnis inkubator untuk terus membina dan mendampingi peternak sampai mereka benar-benar mandiri, baik dari manajemen pakannya sampai manajemen kesehatannya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, dari hasil kami di lapangan itu mereka sangat antusias dan mereka sangat berterima kasih karena selama ini ya mereka hanya melakukan usaha peternakan itu seperti ya biasanya yang mereka diwarisi secara turun-temurun dari orang tua dan sistem sebelumnya gitu. Artinya dengan secara tradisional, dengan datangnya kami ini mereka sangat berterima kasih dan mereka meminta kami untuk tetap turun ke lapangan untuk mendampingi mereka dan mengedukasi mereka, apalagi dengan usaha penggemukan ini ya yang bisa kita bilang sangat potensi untuk untuk dilakukan. Dan mereka sangat tertarik karena durasi usaha ini yang begitu pendek dibandingkan dengan usaha misalnya kayak pembiakan dan pembesaran gitu. Kait pola manajemen pemberian pakan ya,
bagaimana pemberian pakan konsentrat ini tidak sembarang. Jadi ada misalnya pemberian pakan konsentrat, jeda waktunya misalnya 1 jam minimal setelah pemberian konsentrat baru dikasih hijauan. Itu sangat penting karena untuk menjaga efektivitas atau efisiensi pemberian pakan konsentrat sehingga itu maksimal diserap oleh tubuh ternak. Dan yang kedua tentang manajemen kesehatan ternak, manajemen kesehatan kandang ternak dengan cara memperkenalkan produk-produk dari PT CTS yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan kandang misalnya. Contoh produknya adalah Cetades DKC 10%. Jadi itu untuk membunuh agen-agen pembawa penyakit di kandang. Nah, kalau di untuk menjaga kesehatan ternaknya itu seperti yang saya bilang tadi, itu ada produk Cetapit, terus Premix Master Gemuk. Itu sangat-sangat bermanfaat dan kemarin kita turun ke gerbang pasar dan masyarakat sangat antusias dengan produk-produk tersebut karena itu yang mereka butuhkan selama ini untuk ternak mereka. Ini bicara sedikit global, harapan saya memang sejalan dengan harapannya Prisma dan perusahaan-perusahaan mitra kita, jadi Srea dan CTS, agar peternakan di NTB ini, khususnya peternakan sapi potong itu maju dan berkembang, karena itu bisa meningkatkan pendapatan peternak. Contoh kenapa ya itu bisa kita harapkan maju, karena potensi pemerintah NTB itu mentargetkan 35.000 ekor itu dikirim ke luar daerah, baik ke Jakarta, ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Itu 35.000 itu dikirim per tahun. Nah, tapi dilihat dari populasi, mereka juga harus punya usaha untuk meningkatkan populasi agar sapinya tidak habis. Nah, sampai tahun 2022 itu baru 2% yang tercapai untuk meningkatkan populasi. Kalau sekarang populasi sapi di NTB ini sebanyak 1,3 juta ekor. Nah, kalau dia mentargetkan 6% untuk pertumbuhan populasi, itu berarti sekitar 78.000 ekor per tahun harus lahir sapi-sapi baru. Nah, tapi saat ini hanya 26.000 atau 2%. Nah, ini peluang bagi petani untuk melakukan usaha di bidang penggemukan, karena pengiriman antar pulau itu sangat tinggi, dari 35.000 ekor itu bisa ditingkatkan nanti kalau mereka bisa memproduksi sapi-sapi yang layak dikirim, yang berkualitas baik sesuai dengan kebutuhan di luarnya. Jadi sebagai penutup, kami mengajak semua elemen masyarakat maupun pemerintah untuk sama-sama mendukung program peningkatan pendapatan daripada peternak dengan cara mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan bidang kita. Saya Alimuddin, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Terima kasih.